Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصي على نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Dan salat Jumat yang berbahagia, setelah khatib memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seharusnya dan selayaknya bagi kita untuk senantiasa memujinya di dalam saat senang kita, dalam susah kita. Kemudian khatib pun bersalat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya istiqomah menjalankan ajarannya sampai dengan hari kiamat. Kembali khatib kemudian mengingatkan tentang bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya. Karena ketakwaan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah? Semua kita memiliki masalah. Maka ketika kualitas hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki hubungan kita atau memperbaiki kehidupan kita yang ada di dunia. Ketika di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Mereka yang tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak memperhatikan nasihat-nasihat para ulama, dan dia mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya satu kehidupan yang sempit. Secara kasat mata mungkin dia memiliki jabatan yang mentereng, memiliki harta yang melimpah dan lain sebagainya, tapi hatinya kosong dari kebahagiaan, hatinya kosong dari ketenangan. Mengapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian kita cari lagi di sini? Alhamdulillah, antum semuanya sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bekerja di sini mendapatkan penghasilan bulanan yang tetap, sehingga tinggal diperkuat lagi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, hadis yang ke-42, bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah taala yaqul. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman,
berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tapi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan terkait dengan hal ini sangat penting buat kehidupan kita. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Satu seruan untuk kita semuanya sebagai manusia. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka walau bali. Wahai anak Adam, seandainya engkau masih terus meminta kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Bagaimana keutamaan kemudian seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ini harus menjadi skala prioritas dalam kehidupannya. Akan kemudian memperbaiki kualitas kehidupannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari Allah lah yang akan kemudian mengabulkan segala bentuk permintaan. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Atau dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib," kata Allah. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka katakanlah bahwa aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka kemudian menjaga bagaimana adab-adab ketika berdoa, menjaga hatinya, keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan sombong mereka-mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Sombong mereka-mereka yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh orang-orang yang seperti ini. Kalau itu kita semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin banyak memberikan karunia dan rizkinya kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kemudian kita inginkan. Karena Allah akan jamin bahwa akan dikabulkan segala permintaan kita. Dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya bentuk pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dikabulkan memang sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, dia akan dipalingkan, akan dihindarkan dari musibah yang akan menimpa dirinya. Mungkin nggak dikabulkan, tapi dia dihindarkan dari musibah yang akan menimpa dirinya. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan dan tidak dihindarkan, tapi akan disimpan nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Ketika kita semuanya sudah merasa bahwasanya kita tidak memiliki amaliyah lagi. Ya Allah, saya tidak punya amal lagi. Salat, zakat, puasa, haji semuanya itu sudah dihitung, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditimbang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau masih memiliki perbendaharaan di sisi kami, masih memiliki harta di sisi kami. Maka itu adalah doa-doa yang tidak kemudian terijabah ketika di dunia. Allah simpan dan jadikan sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan disiapkan nanti deh. Sehingga semakin manusia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin senang dan bahagia. Masyiral muslimin wa jibratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadisnya. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka minka walau bali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menyentuh langit, dosamu tinggi menyentuh langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Sekali lagi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kelalaian, betapa kemaksiatan sering kemudian kita lakukan. Baik itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan ibadah-ibadah yang disuruh kepada kita,
Sholat kita sering kemudian mundur, bahkan terkadang terlupa atau terlewat, maka ini adalah sebuah dosa yang kemudian harus kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Maka semuanya ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak, kata Allah, aku akan mengampunimu. Inilah keutamaan daripada istighfar. Bahkan Nabi SAW setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masih minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali minimal. 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa seperti ini? Tentu lebih butuh dan lebih banyak lagi kemudian kita seharusnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain dia terkait dengan pengampunan dosa, maka dia pun memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya yaitu bahwasanya dengan banyak istighfar itu akan kemudian menjadikan kita banyak rezeki. Banyak rezeki, banyak anak. Bagi yang ada yang memiliki kesulitan dalam kemudian memiliki anak, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memang mendatangkan rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kemudian aku berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia itu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama'u alaikum midrara, yang kemudian akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit sebagai karunia rezeki. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan kemudian akan memperbanyak bagi kalian amwal, harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Ini adalah keutamaan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar pun akan menghindarkan kita dari azab dan musibah. Dari azab dan musibah. Ketika manusia banyak bermaksiat kepada Allah, yang mana ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, di mana LGBT, lesbian, gay, transgender, mereka merajalela untuk kemudian melincirkan manusia, maka ini mengandung atau mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut, mereka yang homoseksual, menyukai sesama jenis, Allah kemudian hancurkan mereka dengan batu-batu yang menyala dari langit, batu api dari langit. Allah hancurkan, Allah meluluhantahkan mereka. Ya, kemudian Pulau Pompei yang ada di Italia, ya, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala letuskan gunung yang ada di sana, sehingga mereka pun semuanya masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nyata. Maka rasanya hari-hari ini kita membutuhkan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab dan musibah. Apalagi Indonesia ini adalah ring of fire, ya, dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang berpotensi untuk terjadinya musibah, baik itu gempa, longsor, banjir dan lain sebagainya. Maka kemudian perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengazab mereka sementara engkau bersama mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimi istighfar kita dalam setiap waktu yang kemudian kita miliki. Dalam kemudian kita berkendara, jangan kosong, jangan bengong, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja, jangan kemudian melayap kemana-mana pikirannya, fokus sama pekerjaan, ya, iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.